nanti kita mau berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita berbagi pengalaman kan harus kenal semua. Apakah Bapak Ibunya kenal sama ibunya? Kenal atau belum? Ada yang kenal, ada yang belum. Berarti kenalan dulu Pak. Namanya siapa, umurnya berapa, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Siti Masito. Umur saya 53 tahun. Tempat tinggal di Jalan Beringin, Rejosari, Kota Bumi, dekat Payan Mas. Wow. Kota Bumi. Mana sampah-sampahnya? Halo. Halo Bu. Halo, siapa namanya? Halo Ibu Siti Masito. Oh, Bu Siti Masita. Halo Bu Siti Masita. Usianya tadi berapa Pak? 53 tahun. Tapi kayak 13 tahun ya Pak ya? Kecil orangnya. Oke Bu Siti, berarti kan kalau datang ke Indoterapi itu kan pasti banyak keluhannya. Betul apa enggak? Berarti kan datang itu pasti bawa keluhan, ya kan? Nah, makanya saya mau tahu Mama ini keluhannya apa sebelumnya? Keluhannya saya punya penyakit diabetes, satu sering kebas, kesemutan. Diabetes, sering kebas dan kesemutan. Kemudian? Terus lari ke mata diabetesnya, Ke mata. pembuluh berdarahnya. Betul. Berarti emang sering Bapak sering merah atau gimana? Atau buron? Awal ceritanya kayak seperti ada sawang-sawang terbang-terbang itu Bu. Kira saya sawang apa rengit-rengit itu, nggak taunya itu pecah pembuluh darah di mata, di sarafnya. Terus selain itu? Udah itu aja. Oh, udah itu aja. Jadi apa tadi Bapak Ibu? Diabetes, kemudian kesemutan, terus kebas-kebas, apalagi mata, ya keluhannya ada 4, ya Bapak ya. Itu sudah dialami sama Mama itu dari kapan? Itu ketahuannya saya punya penyakit diabetes sekitar umur 47 tahun. 47 berarti hampir 10 tahun yang lalu. Hampir. Ya, hampir 10 tahun. Karena kan berapa ya? 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Maaf ya Mak ya, agak susah ngitung kita. Oke, jadi 6 tahun yang lalu dari tapi kan yang pasti kan nggak mungkin 6 tahun Mama cuma diem aja kan. Ngalamin penyakit itu kan nggak mungkin diem aja, ya toh. Tapi sebelum kita bahas perjuangannya Mama untuk sembuh sebelum ke Indoterapi, saya ingin tahu Mama rasanya penyakitnya Mama yang diabetes dan lain-lain itu di tubuh Mama itu kayak gimana waktu itu? Penderitaannya sampai seperti apa? Cerita Ibu, saya tidak tahu pernah mengatakan penyakit diabetes. Saya tidak pernah ada lemas sekali, tidak pernah. Tiba-tiba nggak ada rasa lemas Bu, karena saya buka catering sama juru masak untuk pesta-pesta. Nah, ketahuannya saya punya diabetes itu kok habis masak pulang cuaca hujan kok badan panas dingin. Begitu suami nyuruh Bu antar sayuran karena bapak petani suruh antar sayuran terong ke warung. Saya nggak sanggup Pak, dingin badannya. Nggak taunya Bu, sore itu anak datang, saya dibawa dilarikan ke Handayani. Di Handayani itu tidak terasa langsung melepuh kaki saya. Tingginya 300 bulannya. Tidak tahu, nggak ketahuan. Langsung dokter yang Markus, dokter Ronald mengajukan saya dioperasi. Jadilah saya dioperasi kaki kiri. Tapi alhamdulillah dia bukan di bawah telapak, di atasnya. Qadarullah. Ya, Bapak Ibu. Ya, beliau wajar ya Bapak Ibu ya, kenapa kok sampai emosional ini? Karena kan awalnya kan nggak tahu apa-apa beliau, nggak kerasa apa-apa,
ngerasa sakit juga enggak, ngerasa lemes juga enggak, tapi tiba-tiba di satu sore kok badannya langsung nggak kepet, nggak enak. Ya Bapak Ibu ya, akhirnya sama anaknya dilarikan ke rumah sakit. Berarti kan kondisinya waktu itu parah. Beliau nggak sadar sampean, betul nggak Bapak Ibu? Ya sampai dimasukkan ke rumah sakit dan akhirnya setelah dicek gula darahnya 300 bahkan harus operasi. Siapa yang nggak takut Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu ya, tadi semuanya takut. Tiba-tiba, karena ini informasi nggak pernah disampaikan, maksudnya beliau nggak ada ancang-ancang atau namanya nggak ada prepare, nggak ada persiapan. Tiba-tiba semuanya, ya. Berjalan begitu saja akhirnya malah seperti ini. Wajar dong kalau beliau itu sampai nangis. Kita juga ikut merasakan ya Bapak Ibu ya. Kita juga ikut bisa merasakan penderitaannya beliau. Selanjutnya ya Bu ya, setelah kaki saya dioperasi saya pulang. Terus saya tidak kontrol ke Ade Yani. Saya memanggil home care, ke rumah perawat, ke rumah. Kita bayar sendiri gitu Bu, tidak melalui BPJS. Sehari 120.000. Dan itu berapa lama? Selama 3 bulan. Selama 3 bulan, tapi dengan berjarak. Kalau kita ada perubahan, 2 hari sekali tetap 120. Nanti 3 hari lagi tetap 120. Sampai perawatnya bilang, kenapa ini dioperasi Bu? Sebenarnya kita sedot aja akhirnya bisa. Cuma namanya tindakan dalam rumah sakit. Apa kata dokter, kita ngikut ya Bu, itu saja. Qadarullah, kaki udah sembuh. Suami selama 3 bulan mendampingi. Dia yang mengurus, memandikan, semua dia yang ngurus Bu. Saking pengen sehat, mengurus suami juga gantian. Kenalah di mata aki Bu. Mata saya bukan dioperasi tapi penyuntikan biji mata di Bandar Jaya Harapan Bunda. Qadarullah juga, alhamdulillah bagus. Setiap mau tindakan laser sudah saya alami, penyuntikan sudah saya alami. Alhamdulillah, walaupun memang sekarang keadaan masih rapuh, tapi saya bisa beraktivitas. Kekuasaan Allah tidak dipungkirkan lagi. Dengan terus saya teleponan dengan kawan, masih sepupu juga saudara, namanya mungkin ibu kenal, Guru Perdi mungkin kenal, guru-guru staf perempuan juga kenal, namanya Mami Ana, yang mengajak saya ke Indoterapi Bu Miraya. Dek, pergi yuk kita ke Bumi Raya. Terapi di mana? Tanjung Mulyo. Di mana Tanjung Mulyo itu? Rupanya dekat adik saya di sini Sukajadi. Berangkatlah saya sendirian sama suami. Dapatlah saya setuju siangnya Pak Berdi. Cuman kita saking kepengen sehat, saya ikutin terus. Alhamdulillah, bukan abal-abal, bukan karena kita bohong cerita. Saya dulunya memang hobi ngoret, semenjak sakit tidak bisa. Sekarang ini Bu sudah jalan 2 bulan, sebelum 1,5 bulan sudah terapi di sini. Saya sudah bisa ngoret sedikit-sedikit di dapur. Pesanan saya bisa mampu buat model. Arem-arem orang pesanan saya buat, alhamdulillah. Badan tidak sedikit-sedikit di dapur. Pesanan saya bisa mampu buat model. Arem-arem orang pesanan saya buat, alhamdulillah. Badan tidak terasa, ringan sekali badan ini kayaknya untuk melangkah. Alhamdulillah tidak terasa, karena kita kumpul kawan begini penyakit kayaknya hilang. Kalau di rumah lagi memang merenung lagi karena nggak ada kawan. Tapi alhamdulillah Bu, berkat terapi di Bumi Raya ini banyak sekali perubahannya. Walaupun tadinya tangan ini Bu, kanan ini susah banget untuk bengkok begini, tapi alhamdulillah walaupun dia masih ada rasa sakitnya, tapi bisa dibengkokkan begini Bu. Yang tengah ini pelan-pelan saya rasakan. Saya sampai sholat maghrib, ya Allah, mungkin ini jalannya saya terapi di Bumi Raya ini. Saya kalau ada
Ini saya bilang sama bapaknya, reaksinya Pak Ferdi, saya bilang Pak gatel Pak, apa digigit nyamuk, saya bilang gitu. Suami betah mengeluki, gatel ya Bu, iya gatel, banyak nyamuk nggak di kaki ini, nggak ada. Tapi mungkin itu reaksinya ya Pak Guru, gatel-gatel saya Pak, gatel aja karena itu tadi. Alhamdulillah Pak, sekarang gatalnya memang ada, masih kalau habis dari reaksi keluar terus deh, karena mungkin pengaruh dari obat. Dulu saya makan obat 3 kali, jadi sehari 3 kali. Sekarang cuma 1 saja Pak saya minum, hanya untuk pagi saja. Kadar gula saya sekarang 123, 130, itu perubahannya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Obatnya saya minum hanya sekali aja, karena obat tetap diminumnya Pak Guru, karena itu jangka seumur hidup. Kalau kata orang minum obatnya, cuman saya kurangkan 1 butir saja tiap pagi. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Siti Masito. Ya, kita sedikit bahas sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika awal-awal kita tahu, beliau tahu kalau beliau punya diabetes 3 tahun yang lalu, berarti ya Mama ya, 3 tahun yang lalu, kok 3 tahun, berarti 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ketika pertama kali tahu, karena memang beliau ini kan pekerja keras ya Bapak Ibu ya. Akhirnya satu hari jatuh, nggak bisa ngapa-ngapain, harus ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit dan harus operasi. Dan waktu itu operasinya apa ya Pak? Operasi di atas kaki, ke atas kaki ini. Oke, jadi di atas kaki itu ada lepuhan. Melepuh kayak kesiram air panas. Kayak kesiram. Padahal sebelumnya nggak Gak ada. ada apa-apa. Nggak Soalnya ada apa-apa. dari pesta itu saksinya Bu Haji saya, Bu Haji Sunarti, kami masih nyanyi berdua. Habis dari masak masih nyanyi, hori-hori. hore-hore gitu, masih happy-happy. Tahu-tahu sorenya langsung panas dingin. Sorenya langsung panas dingin. Ketika sore itu terjadi, kemudian ke ke rumah sakit Iya, sama ke anaknya, rumah sakit rumah sakit Handayani, baru kemudian muncul itu Malamnya langsung masuk infus langsung tahu kok melepuh. melepuh dan harus dioperasi. Kata dokter Ronald sama dokter Hematus harus dioperasi. Bukan diabetes aja Bu yang begitu, soalnya yang masuk operasi ruang operasi orang 10, yang pembengkakan jantung, asam urat, kolesterol juga melepuh, orang 10 kan kita operasinya sama. Terus kemudian kalau untuk mata itu Mama kapan waktu ini? Mata ini baru berjalan 2 tahun. Mata itu Mata. awalnya dulu gimana kok bisa? Awalnya ya itu tadi yang kata saya ada terbang-terbang, gitu, kayak rambut jatuh, tapi Nggak suami ada. bilang nggak ada Bu. Cuman suami bilang kita berobat aja yuk, katanya. Berobat ke Bandar Jaya. Dokter ini ngomong, katanya Bu ini bapaknya jelek kan, mata kita dimasukkan ke komputer loh betul. Bu. Jadi suami yang melihat, oh ini sudah pecah Pak sarafnya di mata, gumpalan darahnya sudah pecah. Ini bukan hitam-hitam rambut, memang hitam tapi itu darah Bu. Nah yaudah besok kita ambil tindakan penyuntikan retina ngikut. Tapi awal mulanya Pak Ferdi saya takut dengan bahasa suntikan operasi itu. Begitu pulang besok ngomong sama anak-anak, ya sudah Ma, apa terbaik jalankan. Ya sudah. Besok cek kadar gula, alhamdulillah mau ambil tindakan, kadar gulanya 100. Nah bisa diambil tindakan, kalau dia Lebih. tinggi tidak boleh. Masuklah penyuntikan biji mata, langsung dibius, matanya disiram air, cairan. Dokternya bilang, melihat Bu tangan saya yang melihat. Terus datanglah suntikan itu, kok kayak gajah suntikan itu gede, kata saya. Takut berarti Mama. Jadi seperjantung di sini. Terus kata dokter, istighfar ya Bu, jangan takut. Ya jarumnya gede banget, ya. Tapi karena kita nggak sadar, Bu sampai diajak ngobrol, dan sudah beres. Sudah selesai. Sudah selesai, sudah dilakukan matanya dan keluar.
Nah besoknya cek lagi udah mendingan, terus pulang. laser, Oh, laser. laser lagi, laser itu Bu, maaf ya ngomong lebih sakit daripada disuntik. Lasernya kan kita saraf kita keangkat, ditarik, kayak naik ke sepeda kami itu, di sini kesedot semua Bu. Bengkak-bengkak ini. Dokternya ngomong, tapi sesudah turun dari alat ini agak gelap, betul memang gelap, 5 menit baru. Itu Bu, cerita kronologi sakit saya. Mudah-mudahan dijabah, diangkat semua penyakit. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ya, ini apa namanya, ceritanya sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, Bu Siti Masito ini, karena beliau dengan segala penyakitnya, dengan segala keluhannya, beliau hadapi meskipun rada sedikit takut, tapi tetap dilakukan supaya pengen sehat. Keinginan untuk sehat itulah yang menguatkan beliau untuk terus berobat. Ya, siapa yang nggak takut dengan penyakit? Semuanya pasti takut dengan penyakit. Dan kenapa kok matanya bisa seperti itu? Kemungkinan besar dari pengaruh dari diabetesnya atau kadar gula yang ada di dalam darah. Karena yang namanya gula kalau nggak kita kontrol, dia akan kemana-mana. Dan ketika dia sudah menjangkit ke seluruh tubuh, ya pelan-pelan tubuh kita akan mengalami kerusakan. Ya, pelan-pelan mengalami kerusakan. Ya Bapak Ibu ya, dan pengaruh utama dari diabetes itu pasti mengarah ke arah saraf. Ya Bapak Ibu ya, makanya Bapak Ibunya yang sudah diabetes jangan sampai sama seperti kemarin-kemarin yang Bu Siti Masito. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibunya ini. Dan alhamdulillah ketemu sama hipnoterapi, dibawa sama Ibu Ana, ya Bu Ana nyuruh datang, kemudian Mama datang. Ketika pertama kali reaksi dan muncul gatalnya luar biasa. Kenapa kok bisa gatal? Karena kadar gulanya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibunya yang ada kadar gula kok ternyata muncul gatal, itu adalah reaksi yang wajar. Kenapa? Karena kalau gula ketemu sama keringat nempel di kulit, dia akan memunculkan biang keringat. Ya Bapak Ibu ya, itu adalah proses pembersihan gula di dalam darah lewat keringat dan lewat air kencing ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada reaksi seperti itu, sama seperti Ibu Siti Masitonya, alhamdulillah sekarang sudah 2 bulan terapi, rutin terapinya tiap hari, nggak bolong-bolong, alhamdulillah ya. Dan sekarang ternyata katanya ada perubahan ya Bapak ya. Alhamdulillah, udah saya bilang badan ringan, walaupun mata masih kabur, tapi bisa beraktivitas, ngoret-ngoret dikit, nyapu, ngepel, sudah bisa. Yang dibilang tangan ini Bu, contohnya tangan ini tadinya keras, untuk begini nih sakit banget Bu untuk begini. Tapi di sini semenjak diterapi di Batu Samosok panas, alhamdulillah agak betul. Memang ada rasa masih sakit, namanya kita sakitnya udah tahunan ya Bu, nggak mungkin langsung kita sembuh makan cabai langsung pedes kan enggak. Jadi perlahan-lahan gitu. Ya Bapak Ibu ya, jadi nanti kalau ada reaksi seperti itu, sama seperti Ibu Siti Masitonya, alhamdulillah sekarang sudah 2 bulan terapi, rutin terapinya tiap hari, nggak bolong-bolong, alhamdulillah ya. Dan sekarang ternyata katanya ada perubahan ya Bapak ya. Alhamdulillah, udah saya bilang badan ringan, walaupun mata masih kabur, tapi bisa beraktivitas, ngoret-ngoret dikit, nyapu, ngepel, sudah bisa. Yang dibilang tangan ini Bu, contohnya tangan ini tadinya keras, untuk begini nih sakit banget Bu untuk begini. Tapi di sini semenjak diterapi di Batu Samosok panas, alhamdulillah agak betul. Memang ada rasa masih sakit, namanya kita sakitnya udah tahunan ya Bu, nggak mungkin langsung kita sembuh makan cabai langsung pedes kan enggak. Jadi perlahan-lahan gitu. Dengan izin Allah juga, saya tidak mempengaruhi. Saya bawa tamu 10 Bu,
tamu saya 10 orang saya bawa, alhamdulillah mereka mau, mereka juga banyak perubahannya. Alhamdulillah. Terutama Ibu Haji Sunarti, saya sakitnya sama dengan saya Bu. Sama dengan Sama, dia punya diabetes, cuma dia kolesterolnya tinggi, dia retinanya bagus, cuma kena silinder. Kami itulah berdua yang sering mengurus di masjid. Alhamdulillah alhamdulillah itu dia Bu Haji Sunarti, saya bawa. Terus kawan-kawan saya pengajian saya bawa lah. Jadi kami 10 orang. Tiap pagi suami saya membawa mobil pickup, gak hujan, gak itu panas, kami berangkat bareng-bareng. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Berarti kan kenapa kok sampai beliau bisa ngajak teman? Karena beliau sudah merasakan manfaat dari bisa munsoknya. Salah satunya dari tangannya tadi yang tadinya susah meneguk. Alhamdulillah setelah ketemu sama bisa munsoknya, ketemu sama indoterapinya, beliau sudah mengalami pelan-pelan perubahan yang beliau rasakan di tubuh beliau. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Coba bayangin kalau sampai Bu Sitinya nggak ketemu sama bisa munsoknya, nggak ketemu sama indoterapinya, apa yang akan terjadi? Tetap akan terus minum obat, tetap akan terus konsumsi yang namanya obat-obatan, dan setiap hari minum obat sedikit, sehari 3 kali. Dan ternyata setelah kesini obatnya sudah hampir ditinggal, dan sekarang tinggal cukup satu saja untuk kontrol yang namanya gula darah biar gak terlalu tinggi banget. Tepuk tangan untuk Bu Mas Bapak Ibu. Kalau berobat ke dokter Sarah, dokter Betty, itu obatnya Bu, Masya Allah, sehari 15. Tapi nggak pernah saya minum, saya takut ngeliat kapsulnya tuh gede-gede banget, takut minum obatnya. Jadi saya minum obat kadar gula aja. Di kampung kita orang sering mengadakan senam diabetes ibu-ibu lansia, tapi saya izin sekarang nggak ikut senam lagi karena saya terapi. Nggak apa-apa Bu Dijan, dalam manggilnya Bu Dijan, yang penting ibu sehat. Ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang mama sehat kan? Alhamdulillah. Bersyukur ketemu indoterapinya. Alhamdulillah. Rutin terapi setiap hari. Padahal di sini nggak dikasih obat ya Bapak Ibu ya? Disuntik-suntik atau tidak? Masih enggak? Tapi kok bisa merasakan perubahan? Karena menempelnya di baju bisa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mama sedikit untuk berbagi pengalaman atau nasihat lah untuk Bapak Ibunya yang lain supaya semangat terapinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita dikasih sehat, alhamdulillah. Sakit juga kita tetap syukurin, alhamdulillah. Tapi Bu, jangan malas-malas terapi ya Bu. Walaupun kita nggak bisa pagi siang, saya pernah ngalamin berangkat karena kontrol tetap ya Pak Guru Ferdi, kami kontrol Sabtu saya ke Bandar Jaya Mata, tapi saya datang sore. Untung kawan-kawan saya mau saya ajak sore, datanglah kami habis asar Bu, ramai juga kok Bu. Saya itu enak juga, mungkin Pak berarti nggak kenal kami, nggak tahu ada Bapak Gendut, siapa itu Bapak Gendut. Kami taunya Patur, Iga, sama yang Ican itu orang Tujusari. Moto saya Bu, sehat nomor 1 Bu, lindungilah kita pengen kumpul sama keluarga, anak, cucu, mengurus suami ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu di terapi di Bumi Raya ini, di Tanjung Mulia ini. Jangan bosan-bosan Bu, jangan takut. Di sini tidak ada minum obat, tidak disuntik, menangnya tidak operasi lagi, cukup sekali operasi Bu yang saya alami ya Bu. Sudah diangkat semua kita penyakitnya ya Bu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.